Gini maaf nih sebelumnya Kang Iman. Setiap burung pasti ada kendalanya Kang Iman. Kalau misalkan burung yang Kang Iman miliki, si ningrat itu, apa sih kendalanya Kang Iman? Itu babynya usia berapa Kang Iman? Yang biasa Iman pakai sih babynya posisi pas udah itu aja, habis kepakan berapa bulan mungkin ya itu. Berarti itu berapa bulan sekali Kang Iman digantinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol bareng sama Kang Iman asal kota Lembang. Dia itu sekarang memiliki burung Python durasi yang cukup istimewa. Langsung saja kita tanya-tanya sama Kang Iman. Kang Iman, halo. apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat banget. Kang Iman bawa yang burung Python barusan? Ya, bawa ningrat. Oh ningrat ya namanya itu. Sejarahnya itu burung dari mana sih awalnya? Awal mulanya sih dulu itu burung dari asal mulanya Majalaya. Oh Majalaya, masih daerah Bandung ya? Ya, masih daerah Bandung, mungkin daerah Bandung Timur gitu kalau nggak salah. Terus? Awal mulanya sih dulu gantang ke daerah Majalaya, terus ya lihat kondisi itu burung gitu, posisinya. Lumayan agak tertarik nih posisi lihat itu burung tuh. Pengen doang tapi nggak mungkin gitu kalau pegang kesampaian. Alhamdulillah kenal sama anak-anak Majalaya. Tahu-taunya rezekinya sekarang mungkin baru pegang Kang Iman. Oke. Dipegang udah berapa lama di Kang Iman? Mungkin untuk sekarang kurang lama 1 tahun ada. 1 tahun dipegang Kang Iman. Oke. Sebelum dari pertanyaan. Oke. Kang Iman, itu ningrat itu durasinya berapa sih? Paling top gitu. Pernah kalau kata juri sih dulu waktu posisi gantang di Bandung, posisinya kalau nggak salah di Hegar mana? Di Hegar, di Hegar. Di Raja ya. Bukan, yang dekat Magasi tuh. Oh ya di Hegar ya. Nah, di berapa itu? Sekali mukul 2.400. 2.400 dua kali kalau salah. Oh, dua kali mukul 2.400. Berarti berapa menit ya? Kalau dinominalkan di atas nyampe lah sekitar 4-5 menit. Oke. Kalau misalkan di rumah Mang Iman itu burung gacor apakah gimana? Kalau posisi di rumah sih kan posisinya diamnya di sangkar kotak tuh. Oh, di sangkar kotak. Pakai kuliaran sangkar kotak itu disambung gitu. Tiap harinya posisi seperti itu, tapi nggak pernah keluar durasi beberapa menit ataupun misalkan 3 menit ataupun beberapa nggak pernah keluar. Oke. Cuman kalau di rumah emang gacor kriteria burungnya paling keluar ada 1 menit 2 menit lah. 2 menit ada. 2 menit mentoknya ya. Ada 2 menitan lah. Videonya ada gak di rumah? Ada 2 menit. Ya ada. Oke. Cuman posisi video lagi di sangkar bulat. Oh di bulat. Jemur. Oke. Itu tadi ngobrolin posisi di rumahnya itu di sangkar kotak. Ya, apakah itu dipasangin? Apakah single Kang Iman? Posisinya pakai baby. Oh pakai baby. Ya, oh iya. Karena posisi lihat tiap harinya burung bocor terus. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama yang udah sering pegang burung gitu. Katanya coba aja kasih baby gitu, kasih aja beberapa ekor buat ngeredam posisi gacornya itu. Oke. Jadi niatnya itu buat ngeredam doang. Ngeredam buat gak bocor lah gitu. Soalnya tiap hari di sangkar kotak bocor terus. Oke. Jadi intinya kalau misalkan baby itu buat ngeredam doang. Iya, buat ngeredam. Soalnya kalau pas dimasukin baby posisinya dia ya diam, paling makan, minum, lari-lari dari sangkar panjang itu, sangkar kuliar itu, terbang-terbang. Gitu. Tanpa gelodok pastinya ya. Oke. Kalau misalkan rawatan di rumahnya seperti apa Kang Iman? Tiap hari mandi malam sama pagi, jemur biasa. Kadang kalau misalkan kesempatan nimbun. Ya, Kalau pagi itu berapa liter mandinya? Biasa sih tetap konsisten di 2 liter air. 2 liter. Jam berapa paginya? Kalau disebut jam berapa sih nggak bisa ditentuin ya. Karena kadang gimana aku bangunnya, misalkan kita bangun gimana moodnya gitu, kadang jam 7, jam 8 ataupun siang, yang penting mandi aja tiap harinya sama malamnya. Kalau malam jam berapa Iman? Malam bebas
mau jam 10 ataupun gimana sambil ngopi aja. Pokoknya malam ya. Oke. Kayak mana? Tapi malam juga 1 liter itu. 2. Oh 2 liter. Ya, 2 liter. Pagi juga 2 liter. 2 liter. Oh, kadang oke. kalau misalkan posisinya lagi enak, cuacanya terkadang suka ada dicampur air es sih. Oh campurannya. Karena kalau dilihat-lihat pengen birahinya tuh gak ada muncakan gitu. Oh, Kalau gitu. dilihat-lihat, nah, kalau birahinya agak muncak, di atasnya ya masih agak nakal posisinya. Itu gimana? Air es itu maksudnya gimanain gitu? Ya kayak air es batu, masukin aja ke air supaya airnya agak dingin aja. Oke. Takarannya gimana, Kaiman? Paling beberapa butir gitu? lah, beberapa butir es batu, masukin aja ke tempat semprotan 1 liter itu. Supaya dingin lah intinya. Itu Oke. Cuman lihat lagi kondisi cuaca gitu. Oke. Kalau cuacanya misalkan lagi bagus, kita bisa boleh. Kalau misalkan cuacanya lagi agak jelek, mending air biasa. Biasa aja. Pagi dan malam itu pasti pakai air es. Ya, Pasti. Wajib. Oke. Masalah pakan, Kaiman, gimana? Kalau pakan sih untuk sementara ini pakan polosan. Oh, polosan. Tetap biasa ya, kiloan, tetap biasa kayak gitu. Cuman gak tahu sih, agak kelihatannya lebih enak. Pakan tuh ada suka misah 1 kilo, dibersihin gitu itu. Oh iya. Oke. Murni bersih, pokoknya. gitu, Dicuci ya? benar, Oke. gitu. Extra puding gimana, Kaiman? Kalau extra puding posisi di lapangan doang, sebelum kita naik beberapa menit lagi mau naik, kita kasih aja jagung berapa 3 biji lah. Oh oke. Itu mah settingan di lapangannya. Nah, Oke. gitu. Kalau di rumah mah enggak? Oh enggak. Full aja. Pokoknya mah millet doang sama air putih. Nah, itu. Mandinya pakai air Air es. es. Oh oke Kaiman. Terus Kaiman, kalau misalkan menjelang lomba nih Kaiman, itu apakah malamnya, apakah sebelumnya itu harus dimandiin dulu nggak? Enggak, kalau posisi mandi itu kan tiap hari tetap. Oh, tiap hari. Cuma kalau misalkan lomba, mau sekarang lomba ataupun besok, ya cabut aja mendadak. Oh dadak. Dadakan Oke. gitu. Itu kalau misalkan tadi flashback dulu nih pertanyaannya. Itu babynya usia berapa Kaiman? Yang biasa Iman pakai sih babynya posisi pas udah itu aja, habis ke pakan berapa bulan mungkin ya itu. Aman millet lah intinya. Iya, itu. Oke. Nah, jadi kan kalau posisi udah makan millet mah bila mana si ningratnya itu ada agak birahi kan suka dikejar. Oh, iya. Nah, dia kan udah bisa terbang si babynya. Oh iya Oke. Berarti itu berapa bulan sekali Kaiman digantinya? Biasanya sih kalau udah umur si baby itu agak minimal 4 bulan atau 4 lebih kan udah ada suara tuh, udah bisa gacor si babynya. Diganti. Oke. Kurang lebih mungkin 3 bulan udah ganti gitu ya. Iya. Oke. Kaiman kita settingan di lapangnya Kaiman atau rawatan menjelang lombanya itu seperti apa Kaiman? Apakah ada yang dibedain? Apakah sama aja gitu? Sebenarnya sih simpel. Simpel. Sebenarnya simpel. Kalau kita mau berangkat ke lapang tinggal ambil sabun. Oke. Udah. Gitu aja. Ya paling kalau misalkan kita pepergian agak jauh mungkin harus dibawa si babynya. Oke, gitu. kalau main jauh pasti dibawa sampai Iya, babynya. babynya. Oke. Karena kan posisi di jalanan di tempat pasti bocor. Oh iya pasti. Ada bocor. Terus sampai di gantangan gini. Iya. Di gimana ya Kaiman? Posisi kalau kita udah nyampe ke lokasi tempat burung ya air kontrol sama pakan. Mungkin kita lihat lagi di jadwal beberapa sesi lagi kita mau main, kasih jagung 3 biji, udah aja. Oke. Ya tutup lagi. Oke. Sampai nunggu ntar pas mau kita naik. Oke Kaiman. Full kerodong atau gimana? Full kerodong. Ya full Oke. kerodong. Karena posisinya terkadang kalau lagi enak badannya lagi fit bocor posisi di kerodong pun. Oke. Ngerokok dulu Kaiman biar santai. Oke. Jadi gini Kaiman. Rata-rata kan burung fighter itu emang secara umumnya pasti full kerodong ya. Oke. Kalau misalkan nih lihat dari kondisi jauh apa enggaknya ditenggangin, apakah harus dijejerin sama burung yang lain gitu? Kalau sebenarnya kayak gitu sih gimana kitanya juga sebenarnya. Cuman kalau Iman sih coba belajar adaptasi saja sama yang lingkungan yang lain karena kan posisinya suka sering main juga. Kalau di tengah-tengah kayak gitu sih posisinya agak ribet juga. Oke, iya benar. Bener agak ribet juga bener. Kita harus di mana gitu kan naruhnya posisinya. Ya. Iman coba belajar dengan gaul sama yang lain gitu. Ada suara burung yang lain, kelihatan yang lain gitu. Apalagi kalau misalkan kita suka main ke luar
luar apa main jauh gitu ya, itu susah. benar susah kan kalau misalkan kalau kita ada di suatu tempat lagi main, kita harus di mana gitu kan, itu susah gitu. Pikir-pikir sama Iman, cobain deketin gitu. Emang sih lebih enak dia menyendiri gitu, posisinya lebih enak. Agak ada suara yang lain, burung yang lain. Jadi pas begitu dia bawa ke lapangan itu benar-benar langsung tarung dia painter gitu. Masalah penjemuran Kang Iman gimana? Kalau penjemuran sih posisinya udah itu aja, udah posisi udah mandi, udah kering, udah gitu. Paling angin-angin beberapa menit lah. Udah kering ambil? Iya, udah kering, angin-angin di rumah, depan rumah beberapa menit, takut kelihatan langsung ada gacor. Ya udah masukin lagi aja ke kuliah. Kita obrolin lagi Kang Iman. Top durasinya berapa sih? Biar jelas gitu. Kalau top durasi sih Omilnya kelihatan sama Iman, pernah sama Iman sebelum Iman dimiliki gitu ya, sama Iman dimiliki. Dulu waktu main ningrat di Sumedang, belum dipegang sama Iman. 5 menit nyampe, 5 menit nyampe. Ya. 5 menit nyampe. Yang udah terlihat sama Kang Iman lah. Yang gitu. udah terlihat sama Iman sebelum dimiliki itu 5 menit. Cuman kata juri pun yang udah menilai si ningrat waktu ningrat gantang, ya kebuktian gitu. Kebuktiannya 4 sama 5 menit bunyi. Oke Kang Iman. Mungkin ada lagi gak Kang Iman rawatan spesial menurut Kang Iman? Ada lagi gak? Kalau posisi sekarang sih ningrat nggak ada. Rawatan masih sesimpel mungkin itu karena ya Iman juga masih ada pegangan yang lain. Jadi makanya udah aja lah. Sebisa mungkin sesimpel itu gimana supaya bisa mau kerja di lapangan. Gini maaf nih sebelumnya Kang Iman. Setiap burung pasti ada kendalanya Kang Iman. Kalau misalkan burung yang Kang Iman miliki si ningrat itu, apa sih kendalanya Kang Iman? Paling posisinya gini kan, mungkin dulu awal mulanya sama yang pegang burung yang punya si ningrat itu mungkin dulu waktu misalkan ningrat kondisinya kurang lagi enak, belum gapit, paling ditelorin. Ditelorin buang gitu, telur. Yang mungkin kendalanya, tapi alhamdulillah semenjak dipegang sama Iman belum pernah ditelorin sampai sekarang. Gitu. Gimana caranya terus aja diulik. Kalau misalkan poinnya sedikit di gantangan kurang kerja, gimana caranya diulik. Terus, gitu. Contohnya gimana ya Kang Iman? Kalau misalkan kurang on fire lah di gantangannya. Paling posisinya di rumah kan kalau nggak on fire kelihatan, di rumah kurang gacor. Posisinya singelin dulu aja. Singelin dulu aja, posisinya nggak pakai baby supaya dia nafsunya ada dulu gitu. Tapi rawatan mani tetap ada, rawatan tetap. Mengatasi kendala burung si ningrat ini gitu. Itu kalau misalkan di gantangannya kurang maksimal. Kurang enak lah ini. Paling cabut baby, kasih dulu minimal 1 minggu 2 minggu sendiri aja terus di kuliah. Singelin biar itu, bocor dulu. Di satu ruangin apakah dijejerin sama burung yang lain? Kalau ningrat sih posisi di rumah tetap satu. Satu ruangan gitu. Satu ruangan. Nggak ada burung yang lain. Oke. Mungkin cukup segitu aja Kang Iman. Nggak ada lagi mungkin ya perawatannya. Simpel lah. Kalau ningrat nggak pakai yang lain-lain lagi. Cuma di lapangan, di rumah mandi, malam mandi cuma itu doang. Paling pakai redam baby doang. Oke, mungkin cukup segitu aja teman-teman rawatan paigitar ningrat yang durasinya mantap banget, luar biasa. Oke Kang Iman, salam mandung Kang Iman biar bersama silaturahminya. Siap, Amir, sehat terus. Mudah-mudahan si ningratnya itu makin stabil Kang Iman. Amin. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita sama Kang Iman. Cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masih lanjut. Lanjut, masih lanjut. Lanjut. Awas. Masih lanjut. Lanjut. Masih lanjut. Kayak
Lanjut, lanjut. Lanjut, awas belum berhenti. Lagi. Yuk. Lagi. Yuk. Yuk, lagi. Bermaju, bermaju. Wiu, wiu, wiu,